Pernahkah ketika Anda merancang sebuah desain antarmuka, Anda mengatakan, Ini kayaknya nggak gini deh, atau ini aneh, bisa jadi ini kayaknya salah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 51704111247. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tata letak halaman atau page layout. Dan sebelum masuk ke materi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain interface yang diampu oleh Bapak Yoga Saharia Eskom Mkom. Referensi saya ambil dari buku Jennifer Tedwell tahun 2010 yang berjudul Designing Interface Second Edition. Dan tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke materi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu page layout atau tata letak halaman. Menurut Jennifer Tedwell pada tahun 2010 mengatakan bahwa tata letak halaman atau page layout merupakan suatu seni untuk memanipulasi perhatian pengguna kepada halaman yang kita buat tanpa adanya paksaan atau perintah secara eksplisit. Sama seperti direktur film ataupun editor koran, di mana tugas mereka adalah membuat kita sebagai pembaca atau penonton untuk memfokuskan perhatian kita ke film atau koran yang mereka buat dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada dalam koran atau film tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kita sebagai pengguna dapat dengan mudah mengambil informasi yang benar dari suatu desain grafis yang telah dibuat. Kita bisa bayangkan jika suatu desain grafis hanya memakai warna yang monoton, elemen-elemen yang sejenis dan tidak bervariasi, juga format-format elemen yang tergolong sama, tentu akan menyulitkan kita untuk menyerap apa informasi yang disampaikan dari desain grafis tersebut. Kita tidak bisa menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar tata letak halaman atau page layout. Di dalam buku Designing Interface setidaknya ada 3 dasar dari tata letak halaman atau page layout. Yang pertama adalah visual hierarchy, yang kedua adalah visual flow, dan yang terakhir adalah penggunaan tampilan dinamis. Dasar yang pertama adalah visual hierarchy, di mana visual hierarchy ini menyangkut tentang apa yang penting dalam sebuah halaman dan juga bagaimana relasi atau hubungan dari setiap elemen-elemen yang ada di dalam halaman. Setidaknya ada 2 konsep dari visual hierarchy yang bisa kita terapkan dalam semua jenis atau semua bentuk desain grafis. Yang pertama, pilih elemen yang paling penting dalam sebuah halaman dan jadikan itu sebagai pusat perhatian. Ketika kita mendesain halaman, kita harus menentukan mana yang jadi inti atau elemen yang paling penting yang pengguna harus lihat. Dan jika kita sudah menentukan itu, maka kita buat elemen itu menjadi yang paling terlihat di dalam halaman itu. Lalu untuk elemen yang lain kita urutkan dari kepentingan dari yang paling penting kedua sampai yang tidak terlalu penting. Setelah itu kita buat elemen-elemen itu menjadi tidak terlalu terlihat dari elemen utama. Konsep yang kedua adalah buat elemen-elemen tersebut sejelas mungkin sebagaimana struktur informasinya. Maksudnya adalah seperti jika kita ingin membuat judul, maka jadikanlah seperti judul. Jika kita ingin membuat subjudul, maka buatlah seperti subjudul. Jika kita ingin membuat suatu daftar, maka jadikanlah seperti suatu daftar. Hal ini dimaksudkan agar pengguna bisa menyimpulkan sendiri struktur informasi yang benar dari sebuah halaman dengan hanya melihat layout dari halaman tersebut. Singkatnya, visual hierarchy ini menyangkut tentang 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat suatu elemen menjadi terlihat penting, dan yang kedua bagaimana kita bisa memperlihatkan kepada pengguna hubungan di antara elemen-elemen yang ada. Yang pertama, kita akan menjawab tentang bagaimana membuat elemen menjadi terlihat penting. Yang pertama, untuk teks pendek namun besar seperti judul dan lain-lain,
kita bisa mengatur fontnya menjadi besar, mengatur ketebalan font menjadi tebal, dan juga mengubah warnanya menjadi beda dari warna teks isinya. Lalu jika kita ingin memusatkan perhatian pengguna kepada isi teks, kita bisa menggunakan box ataupun warna latar yang berbeda dan juga memperbesar ruang teks isi. Jika suatu elemen memiliki kontras yang tinggi dari latar belakang halamannya, seperti contohnya search bar yang ada pada suatu halaman ataupun gambar, itu juga akan mempengaruhi pikiran pengguna sehingga pengguna berpikir bahwa elemen itu penting. Dan yang paling terpenting adalah jangan pernah menggunakan elemen-elemen yang bentuknya mirip dengan elemen-elemen iklan yang ada pada sebuah halaman web, karena dengan menggunakan itu, meskipun elemen yang kita gunakan itu mengandung pesan yang penting, namun otak kita akan secara default untuk mengabaikan elemen tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana kita memperlihatkan kepada pengguna bahwa elemen-elemen tersebut saling berketerkaitan satu sama lain. Jika kita mempunyai dua atau lebih elemen yang posisinya sama penting dan menjadi alternatif antara elemen satu dengan elemen lainnya, kita bisa membuatnya menjadi satu kelompok. Contohnya seperti penggunaan card dalam website. Card tersebut memiliki bentuk, warna, ukuran yang sama antara satu dan yang lainnya. Intinya adalah buat elemen tersebut mempunyai ukuran, warna, dan bentuk yang sama. Lalu bagaimana jika kita mempunyai elemen yang sama tersebut, namun satu dari elemen tersebut lebih penting daripada elemen lainnya? Di situ kita bisa menerapkan perlakuan grafis yang agak sedikit berbeda kepada elemen tersebut. Salah satunya menerapkan penambahan warna. Lalu untuk membuat item-item yang berhubungan secara bersarang, seperti contohnya caption atau komentar dalam sebuah gambar, maka kita bisa memanfaatkan box atau blok dengan warna latar belakang yang berbeda, ataupun memanfaatkan elemen-elemen seperti accordion kepada caption dan gambar tersebut. Dasar yang kedua adalah visual flow, di mana visual flow ini menyangkut tentang bagaimana jalur pengguna dalam melihat desain grafis yang kita buat. Sebagai desainer, kita harus mengkontrol visual flow pengguna agar pengguna melihat desain grafis kita dalam urutan yang benar. Secara manual, visual flow pengguna biasanya adalah mereka akan melihat dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Itu adalah normal. Namun, jika ada sebuah focal point yang kuat, maka mereka akan teralihkan jalurnya, entah itu menjadi lebih bagus atau lebih buruk. Lalu, apa itu focal point? Focal point adalah titik di mana mata kita tidak bisa mengabaikannya, atau mata kita pasti harus tertuju ke situ. Desainer yang bagus adalah desainer yang memanfaatkan focal point menjadi alat untuk memusatkan perhatian pengguna, sehingga pengguna melihat desain kita dengan urutan yang benar. Namun, jika kita menggunakan focal point terlalu banyak, maka tingkat kepentingan dari dua atau lebih elemen akan menjadi saling berselisihan. Lalu bagaimana kita bisa mengatur visual flow dengan baik? Ada beberapa tips untuk mengatur visual point yang baik. Di antaranya adalah kita bisa gunakan garis visual lurus atau miring untuk menuntun pengguna dalam melihat desain grafis kita. Dan juga jika kita mempunyai button seperti button buy dalam sebuah website commerce, kita harus meletakkannya tepat setelah teks yang harus dibaca oleh pengguna. Namun jika teks-teks tersebut tidak dianggap terlalu penting, maka kita bisa pisahkan button tersebut keluar dari teks yang ada. Hal ini berlaku juga pada sebuah form. Tempatkan button OK atau send tepat di akhir form tersebut. Jangan tempatkan button tersebut di atas form atau di sebelah form atau di tempat lainnya. Terdapat 4 prinsip Gestalt yang bisa kita gunakan untuk mengatur visual flow. Yang pertama adalah proximity. Taruh sesuatu berdekatan dengan hal lainnya, maka pengguna akan menganggap itu
menjadi suatu kelompok dan menjadi elemen yang sama. Yang kedua adalah similarity, di mana ketika ada dua atau lebih elemen yang memiliki ukuran, warna, dan bentuk yang sama, maka elemen-elemen tersebut akan dianggap sebagai sejenis dan satu kelompok. Yang ketiga adalah continuity, di mana mata kita akan otomatis melihat garis visual yang terbentuk secara kontinu, di mana garis-garis tersebut terbentuk dari elemen-elemen yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah closure, di mana closure ini berarti mata kita akan otomatis melihat bentuk-bentuk seperti persegi atau lingkaran yang sebenarnya tidak tergambar secara eksplisit untuk kita lihat sebagai persegi atau lingkaran. Dan dasar yang ketiga atau yang terakhir adalah penggunaan tampilan dinamis. Kita bisa bayangkan, jika kita memiliki sebuah poster dengan banyak elemen desain grafis di dalamnya, lalu jika kita ingin memindahkan desain grafis tersebut ke media yang lebih kecil seperti kepada layar komputer atau layar smartphone, tentu beberapa elemen tidak akan memuat jika dimasukkan semua dalam satu layar. Maka dari itu, komputer atau smartphone memiliki kelebihan untuk menampilkan tampilan yang dinamis. Contohnya adalah scrolling, di mana dengan scrolling tersebut kita bisa melihat keseluruhan desain grafis yang ukurannya sangat besar dengan hanya menggunakan satu layar komputer atau layar smartphone. Teknik scrolling ini bisa digunakan agar pengguna bisa dengan bebas berpindah kemanapun pada halaman desain grafis kita secara satu dimensi atau dua dimensi. Namun yang perlu diingat dari teknik scrolling ini, jangan pernah menggunakan teknik scrolling pada teks, karena itu sangat mengganggu. Atau jika kita bisa mengelompokkan elemen-elemen yang ada menjadi section-section yang berbeda, maka kita bisa menggunakan elemen-elemen seperti accordion, movable panels, atau module tabs untuk mengelompokkan elemen-elemen tersebut agar muat dalam satu layar komputer. Jadi sekian dasar-dasar PG layout atau tata letak halaman yang bisa saya sampaikan pada video ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.